Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya memanen daun seledri atau daun sop yang berada pada sistem hidroponik NFT. Dan ini adalah tanaman hidroponik yang saya tanam. Alhamdulillah tanamannya tumbuh tinggi dan juga daunnya segar hijau. Ini sudah saya lakukan perawatan rutin juga. Jangan lupa untuk perawatan kawan-kawan, berikan saja fungisida yang dapat menghilangkan bercak. Berikan saja pestisida yang sekiranya dapat membantu tanaman agar terhindar dari segala hama karena setiap tanaman itu biasanya akan mengalami gangguan, entah itu dari jamur, kemudian virus yang dapat menyebabkan bercak pada daun, kemudian ada juga hama yang biasanya berkembang biak kemungkinan dia akan berkembang biak pada tanaman. Nah, ini adalah tanaman yang saya tanam kurang lebih sudah berumur sekitar 3 bulan setengah sampai 4 bulan. Ini sudah siap saya panen. Rencana akan saya oper atau jual ke area pasar. Nah, ini adalah yang sudah mulai saya panen. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin panen, ini adalah teknik yang memang sering saya lakukan. Gunakan saja stik es krim Stik es krim gunanya hanya untuk menusuk pada bagian batang yang dalam saja. Sekiranya nanti ditarik itu lebih mudah karena pelepahnya sudah rapuh. Nah, kita tusukkan saja, ambil saja. Apabila yang terasa lebih dalam itu gunakan. Ini adalah hasilnya, kelihatannya ngikut juga dengan pelepahnya. Nah, apabila yang batang yang mudah ditarik, silahkan ditarik langsung. Apabila agak dalam, karena ini saya menggunakan net pot, jadi saya panennya biasanya saya panen per batang saja. Nah, seperti ini hasilnya. Dan ini juga perlu kesabaran karena kita akan memilih batang-batang yang tua saja untuk kita jual. Nah, untuk memilih batang-batang yang bisa kita panen, kawan-kawan lihat sendiri Nah, biasanya untuk panen itu saya sisakan dalam satu net pot itu kan ada beberapa biji. Nah, ini adalah biji satu misalkan. Sisakan saja 3 seperti ini Di tengahnya ada tunas muda. Jadi misalkan ada 5 atau 6, ambil saja misalkan 6, ambil saja 3, sisakan 3 Seperti itu agar dia dapat tetap tumbuh maksimal. Kemudian juga lakukan saja pruning pada bagian sisi sekiranya tanaman nanti tidak terlalu ramai juga. Kemudian ini juga dapat membantu perkembangan pada tanaman. Nah, ini kita panen terus kita pilih. Ini harus memang dengan kesabaran karena kita akan mengambil batang-batang yang memang sudah bisa dipanen. Nah, untuk memilih batang yang bisa dipanen, kawan-kawan lihat saja antara warna warna batang. Biasanya yang sudah bisa dipanen itu warnanya hijau tua seperti ini. Nah, ini hijau, bisa dibilang hijau tua. Dapat kawan-kawan lihat sendiri pada bagian net pot itu pada bagian tengah itu memang juga warna hijau, tapi itu masih muda Saya sarankan hindarkan dulu karena biasanya yang muda-muda biar dia panjang tapi warnanya hijau muda, biasanya pas kita panen biar kita basahkan atau siram atau semprot, batang itu nanti akan tetap loyo tidak kuat. Karena apa? Karena masih muda. Jadi sepengalaman saya, apabila batangnya sudah hijau tua, dibasahkan saja, itu nanti batangnya akan mengeras itu seperti itu. Nah, ini adalah panen yang saya lakukan. Biasanya untuk panen saya lakukan tergantung keadaan pasar biasanya sehari sekali atau 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali itu saya lakukan pemanenan. Kemudian saya antarkan ke daerah-daerah pasar yang memerlukan, atau
bisa dibilang warga-warga yang tetangga yang ingin beli langsung biasanya akan saya petik langsung seperti ini ya. Nah, berbicara masalah harga, mungkin untuk saat ini daun seledri bisa dibilang cukup anjlok ya di berbagai daerah. Karena apa? Karena di pasar itu biasanya yang jual itu banyak, yang ngopor daun sop seledri itu banyak, sama seperti sawi juga. Apabila panennya banyak, biasanya harganya akan anjlok, sama seperti tanaman lainnya. Nah, untuk saat ini ya, harga di tempat saya itu memang agak murah. Eh, tapi untuk berbeda dengan di daerah saya ini, di kecamatan saya, karena yang menanam seledri di hidroponik itu saat ini cuma saya sendiri ya. Hampir ada 3 kecamatan ya, sejalur daerah saya yang ibaratnya melakukan penanaman ini dengan sistem hidroponik itu saya sendiri. Kemudian budidaya yang banyak itu salah satunya adalah saya juga sendiri di 3 kecamatan. Jadi untuk harga untuk saya jual ini masih tergolong lumayan. Nah, contoh ya, saya hitung panjang sekitar 1 jengkal lebih ya, 1 jengkal lebih atau 2 jengkal. Kemudian jumlah batangnya satu ikat itu kisaran 12 ya, 12 sampai 13. Saya jualnya itu Rp2.000 ya, Rp2.000. Ada yang sampai 15 batang satu ikat, itu saya jualnya Rp2.000 ke pengepul. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang maksudnya untuk tetangga-tetangga yang rumahan langsung, biasanya akan saya jual Rp3.000. Tapi kalau untuk pengepul ya, biasanya untuk dijual di pasaran saya jual 2.000 ya, 1.500 sampai 2.000 tergantung keadaan itu tadi. Nah, apabila memang daun sopnya banyak, otomatis akan saya murahkan. Tapi apabila sedikit, nah agak saya mahal kan. Karena memang untuk di daerah kami sendiri di Kalimantan ini memang harga terbilang cukup mahal. Karena apa-apanya itu misalkan seperti pupuk biasanya kita datang dari Jawa ya. Memang Jawa itu mengirimnya ke daerah Kalimantan, tapi sampai di toko itu harganya terbilang cukup sudah naik. Seperti NPK kalau sudah masuk ke desa-desa itu biasanya dalam sebungkus ya 1 kg itu NPK 16 yang biru, 1 bungkus bisa 30.000 ya, paling murah 25.000. Tapi kalau sudah masuk ke pelosok 30 sampai 35.000. Itu yang jadi kendala salah satunya mengapa akhirnya nantinya sop atau tanaman-tanaman sayur ini bisa tergolong cukup mahal ya, karena kan memang terkendala akses dari Jawa, kemudian masuk ke daerah kota, kemudian ke kota disuplai lagi ke desa-desa. Itu yang membuat pupuk dan sebagainya bisa menjadi lebih mahal. Nah, ini ya, ini yang sudah saya panen tadi. Ini satu ikat ini berjumlah ada yang 10 sampai 13 batang ya, tergantung ukuran batang. Apabila dia besar-besar mungkin cukup 10. Kemudian apabila campur dengan kecil biasanya saya gabung jadi 13-an batang. Dan ini harga jual ini ya, ini saya jual Rp2.000, 1.500 sampai Rp2.000 ya. Kemudian kalau untuk saya jual ke rumahan biasanya saya jual 3.000 ya, 3.000 sampai 3,5. Ini terbilang cukup lumayan hasilnya, karena untuk pesaing di daerah saya ya, untuk desa saya sendiri memang belum ada. Jadi saya masih bisa menjual agak mahal sedikit, alhamdulillah, karena memang pesaingnya belum banyak ya. Nah, inilah yang nantinya akan saya jual atau kirim atau masukkan ke pasar-pasarnya.
Misalnya saya akan panen sehari atau 2 hari sekali, dan ini totalnya adalah sekitar 50-an ikat ya. 50 ikat cukup untuk dalam sekali kiriman. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar nantinya berbagi pengalaman kepada kawan-kawan ya, baik itu entah tentang sayuran maupun buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.